Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Miss Atul. Today we are going to learn our next material. Our next material today is chapter 4 with the topic This is my world. Ini adalah duniaku. In this chapter, we are going to learn 4 parts. For part 1 is things at school, part 2 public places, part 3 things at our home, part 4 things and animal in the garden. Today we are going to learn part 1 things at school. Benda yang ada di sekolah. Today, we are going to learn about things in the classroom and school bag. Jadi, hari ini kita akan mempelajari benda yang ada di ruang kelas dan di tas sekolah. Okay, now look at the picture. Things in the classroom. Benda yang ada di kelas kita. Jadi di dalam kelas biasanya ada globe, clock, picture, air conditioner, a chair, a desk, and the other. Kalian bisa perhatikan gambar tersebut dengan melihat kosakata yang ada di bawahnya. Globe artinya bola dunia, clock artinya jam dinding, picture gambar, air conditioner pendingin ruangan, dan yang lainnya. Kita lanjut ke selanjutnya, things in the school bag. Benda yang ada di tas sekolah. Kemudian lihat gambarnya. Ada pensil, penggaris, lem, dan yang lainnya. Kalian pun bisa melihat kosakata yang ada di bawah. Kemudian kita akan mempelajari tentang singular and plural noun. Apa itu singular and plural noun? Singular noun adalah kata benda yang menunjukkan jika benda tersebut satu atau tunggal. Jadi kata kuncinya singular noun itu adalah kata tunggal. Kata tunggal maksudnya jumlahnya ada satu. Secara umum, kata benda ini diawali dengan artikel a atau an. Contoh, a book, an eraser. A atau an artinya adalah sebuah. A artinya sebuah, an juga artinya sebuah. Bedanya, a digunakan pada kata benda yang berawalan dengan huruf konsonan. Apa itu huruf konsonan? Huruf konsonan adalah huruf yang selain a, i, u, e, o. Jadi a book diawali dengan huruf b, itu adalah huruf konsonan, maka menggunakan e. Kemudian contoh selanjutnya, an eraser. Nah, eraser diawali dengan kata e adalah huruf vokal. Huruf vokal itu a, i, u, e, o. Jika kata bendanya diawali dengan huruf vokal, maka menggunakan an. An eraser. Kemudian plural noun adalah kata benda yang menunjukkan bahwa benda tersebut lebih dari satu. Ingat kalau singular noun tadi adalah kata benda tunggal yang jumlahnya cuma satu. Kalau sekarang plural noun adalah benda yang lebih dari satu. Atau bisa diartikan jamak. Umumnya dibentuk dari kata tunggal dengan memberikan tambahan s atau es pada kata bendanya. Misalnya buku. Jika bukunya lebih dari satu, maka yang belakangnya ditambahi s, jadi books. Contohnya ini, 2 books, 2 buku.
Dua itu kan sudah menunjukkan jamak lebih dari satu. Maka kata books ditambahi dengan huruf S, jadi book. Kemudian some books. Some artinya adalah beberapa. Nah, kalau beberapa itu menunjukkan jamak atau lebih dari satu. Kalau lebih dari satu ditambahin S, jadi some books. Kita lihat tabel berikut, ada perbedaan tentang singular and plural noun. A desk, sebuah bangku. A clock, sebuah jam. A door, sebuah pintu. An eraser, sebuah penghapus. Ingat ya kenapa ini pakai an, karena eraser diawali dengan huruf vokal. Kemudian plural noun, some desks, beberapa bangku. Two clocks, dua jam. Some doors, beberapa pintu. Five erasers, 5 penghapus. Ini tadi menunjukkan bahwa bendanya itu lebih dari satu atau jamak, maka di akhir kata bendanya ditambahin S atau ES. Jadi desks, clocks, doors, erasers. Kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang there is and there are. Apa itu there is and there are? There is dan there are mempunyai arti yang sama, yaitu ada. There is artinya ada. There is digunakan untuk menyatakan kata benda tunggal atau singular noun. Contohnya, there is a door in the classroom. Ada satu pintu di dalam kelas. Nah, ada sebuah pintu atau satu pintu, sebuah pintu in the classroom. Sebuah pintu itu menunjukkan singular noun atau kata benda tunggal, maka menggunakan there is. Yang kedua, there is one board in my class. Ada satu papan tulis di kelasku. Kemudian there is a ruler in my bag. Ada satu penggaris di tasku. Jadi kalau kata bendanya menunjukkan tunggal atau singular, maka menggunakan there is. Kemudian there are artinya juga sama. There are digunakan untuk menyatakan keberadaan benda jamak atau disebut plural noun. Contoh, there are 2 pencils on my desk. Ada 2 pensil di bangku saya, di bangkuku. 2 pensil. Kalau 2 pensil sudah menunjukkan jamak, maka menggunakan there are. Contoh kedua, there are many books in the library. Ada beberapa buku di perpustakaan. There are many books in the library. Ada banyak buku di perpustakaan. Karena bukunya menunjukkan jamak atau lebih dari satu, maka menggunakan there are. Kemudian book ditambahin S. Contoh ketiga, there are some chairs in my class. Ada beberapa kursi di kelasku. There are. Jadi tahu ya bedanya there is dan there are. Bedanya there is digunakan pada kata benda tunggal. Kalau there are digunakan pada kata benda yang menunjukkan jamak. Kemudian yang selanjutnya have dan has. Have dan has mempunyai arti memiliki. Nah, bedanya apa? Have digunakan pada subjek I, you, we, they. Kemudian kalau has digunakan pada subjek he, it. Contohnya, I have a bottle. Saya mempunyai sebuah botol. Kemudian contoh kedua, we have some books. Kita mempunyai beberapa buku. Contoh ketiga, they have 3 pencils. Mereka mempunyai 3 pensil. Nah, di situ subjeknya I, maka menggunakan have.
Subjeknya we menggunakan have, subjeknya they menggunakan have. Kemudian yang kedua adalah has. Has artinya juga memiliki, cuma digunakan pada subjek he, she, it. Contoh, she has a sharpener. Dia mempunyai rautan. Kemudian contoh kedua, Jenna has 3 cats. Jenna itu kan menunjukkan nama seorang perempuan, maka menggunakan has. Jenna mempunyai 3 kucing. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.